Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Andalas Sumatera Barat, program studi Magister Keperawatan Angkatan 2022. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah riset kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Nerwati SKP MN PhD. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul Konsep Riset Kualitatif. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Nurse April Taningsih SKP dengan NIM 22213120036. Selanjutnya, Nurse Asmirianti SKP dengan NIM 22213120037. Selanjutnya, Nurse Yolanda Soekarma SKP dengan NIM 22213120035. Berikutnya, Nurse Rahmat Aprilio dengan NIM 22213120034. Dan yang terakhir, Raden Wijaya Faiz Rizky dengan NIM 22213120033. Inilah video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Konsep dasar dan komponen riset kualitatif. Adapun konsep dan komponen yang kami paparkan berupa pengertian, karakteristik, perbedaan riset kualitatif dan kuantitatif, komponen riset kualitatif. Yang pertama adalah pengertian riset kualitatif. Menurut Creswell, tahun 1998, mendefinisikan penelitian kualitatif yang kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi tetapi membawa ide-ide yang sama. Menekankan suatu gambaran yang kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks yang mengajak pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu dan menyajikannya dalam semua kompleksitasnya. Pengertian riset kualitatif menurut Sutopo dan Arif tahun 2010 merupakan penelitian ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan persepsi dari setiap individu maupun pada kelompok tertentu. Menurut Lodico, Spaulding, dan Vogtel tahun 2006, penelitian kualitatif yang juga disebut dengan penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi, kemudian diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara, pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah. 2. Karakteristik riset kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, ada 5 komponen dari karakteristik riset kualitatif. Yang pertama adalah naturalistik. Penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci. Kata naturalistik berasal dari pendekatan ekologis dalam biologi. Peneliti masuk dan menghabiskan waktu di sekolah, keluarga, kelompok masyarakat, dan lokasi-lokasi lain untuk mempelajari seluk-beluk pendidikan. 2. Datanya deskriptif. Penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata ataupun gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data, mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tape,
dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Poin ketiga adalah konsentrasi. Pada penelitian kualitatif, lebih berkonsentrasi pada proses daripada dengan hasil atau produk. Bagaimana orang melakukan negosiasi makna, bagaimana istilah-istilah atau label-label tertentu muncul untuk diaplikasikan, bagaimana pemikiran-pemikiran tertentu datang untuk diambil menjadi bagian dari apa yang kita kenal sebagai pengertian umum, dan apa sejarah alami dari aktivitas atau peristiwa yang diteliti. 4. Induktif. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif. Mereka tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak ataupun menerima hipotesis yang mereka ajukan sebelum pelaksanaan penelitian. Teori yang dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dari banyak item yang berbeda-beda, dari bukti-bukti yang terkumpul saling berhubungan, teori tersebut didasarkan pada data. Poin kelima adalah makna. Makna adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini tertarik pada bagaimana orang membuat pengertian tentang kehidupan mereka. Dengan kata lain, peneliti kualitatif peduli dengan apa yang disebut dengan perspektif partisipan. Mereka memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa asumsi yang dibuat orang tentang kehidupan mereka dan apa yang dilakukan. Dari hasil penelaahan pustaka yang dilakukan Mulong atas hasil dari mensintesakan pendapatnya Bogdan dan Biklen, serta Lincoln dan Guba, ada 11 ciri penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Kedua, instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Ketiga, menggunakan metode kualitatif. 4. Menggunakan analisis data secara induktif. Kelima, lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansif yang berasal dari data. Keenam, mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil. 8. Menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Kesembilan, mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. 10. Menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. 11. Menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan, disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. 3. Perbedaan riset kuantitatif dan riset kualitatif. Dari aspek maksud, penelitian kualitatif mempunyai maksud mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Pada penelitian kuantitatif, bermaksud membuat deskripsi objektif tentang fenomena yang terbatas dan menentukan apakah fenomena dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Aspek kedua, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam. Sedangkan pada penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data numerik. Aspek yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa subject matter, suatu ilmu sosial adalah amat berbeda dengan subject matter dari ilmu fisik atau alamiah, dan mensyaratkan tujuan yang berbeda untuk inquiry dan seperangkat model penelitian yang berbeda, induktif, berisi nilai atau subjektif, holistik, dan berorientasi pada proses. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisa numerikal. Bersifat deduktif, bebas nilai atau objektif, terfokus, dan berorientasi tujuan. Poin keempat atau aspek keempat adalah asumsi. Penelitian kualitatif berasumsi bahwa perilaku terikat konteks di mana hal itu terjadi, dan kenyataan sosial tidak bisa direduksi menjadi variabel-variabel yang sama dengan kenyataan fisik. Berupaya mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi perspektif orang dalam, menerima subjektivitas dari peneliti dan subjek penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif berasumsi bahwa tujuan dan metode ilmu sosial adalah sama dengan ilmu fisik atau alamiah, dengan jalan mencari teori yang dites atau dikonfirmasikan yang menjelaskan fenomena. Aspek kelima adalah model penjelasan.
Pada penelitian kualitatif, upaya generalisasi tidak dikenal karena perilaku manusia selalu terikat konteks dan harus diinterpretasikan kasus per kasus. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, penemuan fakta sosial tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari konteks. Aspek keenam adalah generalisasi, induktif, melakukan pengamatan dan menarik kesimpulan. Pada penelitian kuantitatif bersifat deduktif, deduksi dari teori tentang apa yang akan diamati. Poin ketujuh adalah nilai orientasi, di mana pada penelitian kualitatif mempercayai bahwa seluruh kegiatan penelitian terikat nilai, tidak menghindari isu nilai. Nilai pribadi dinyatakan secara terbuka dan mencoba memperagakan nilai yang terikat pada konteksnya. Pada penelitian kuantitatif, tujuan peneliti adalah objektivitas, berusaha memelihara pandangan pribadi, kepercayaan, atau bias dari pengaruh pengumpulan data dan analisis proses, melibatkan interaksi yang minimal dengan subjek, dan jika interaksi diperlukan, maka akan dilakukan wawancara, lalu berusaha membagukan proses. Peranan sampel dalam studi adalah pasif. Dan aspek terakhir adalah latar penelitian. Pada penelitian kualitatif, latar penelitiannya adalah naturalistik atau sebagaimana adanya, sedangkan pada penelitian kuantitatif bersifat ekstensif, dengan itu mempengaruhi studi. Pengkajian teori diperlukan untuk menemukan konsep variabel dan menata penelitian hipotesis. Keempat, komponen riset kualitatif. Komponen penelitian kualitatif menurut Strauss ada 3. Yang pertama adalah ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan. Yang kedua, alam penelitian kualitatif terdiri dari atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi data. Proses itu disebut dengan pengodean, yang bermacam-macam karena pelatihan, pengalaman, dan tujuan peneliti. Poin ketiga adalah laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditujukan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam, bergantung pada audiens dan aspek temuan yang ditujukan. Sumber Dr. Anda Surulam Ahmad dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.